Jadi karakter Risa gitu ya, yang menempel di saya itu saya jadi menganggap hantu itu baik. Dan aku nggak nyangka Danur tuh punya universe, dan ternyata alhamdulillah universe-nya punya penonton yang cukup setia ya, karena nungguin terus lanjutannya, bahkan cerita-cerita spin-off yang ada di dalamnya gitu. Agak nyangka sedikit karena penggemar bukunya banyak, tapi nggak nyangka ternyata si penggemar buku itu bisa terus bertumbuh menjadi penggemar penonton Danur juga di bioskop gitu, yang akhirnya sukses. Dan itu bukan hanya mempengaruhi karir saya, tapi pada saat itu saya ingat sekali 10 tahun lalu film horor itu lagi nggak terlalu baik lah pada saat itu keadaannya. Banyak yang produksi film horor yang kurang bagus kualitasnya, dan saya ingat banget pas saya ditawarin Danur, saya tuh lumayan agak kayak, ini film Danur kayak yang kemarin-kemarin enggak, yang banyak kontroversial dan adegan-adegan yang waktu itu kan banyak adegan-adegan yang enggak layak ada di film horor gitu ya pada saat itu gitu. Saya takut saya nggak bisa adegan gitu, dan ini enggak kok, ini beda. Dan akhirnya ternyata film Danur itu menjadi awal lagi film horor bisa diproduksi dan berkualitas. Enggak ada image horor ecek-ecek zaman dulu yang kalau film horor pasti ada adegan-adegan gimananya nih, kalau film horor pasti nggak berkualitas. Tapi setelah Danur banyak film-film horor yang bagus-bagus sampai hari ini gitu. Jadi Danur bukannya hanya berpengaruh untuk karir saya, tapi menurut saya juga pada film horor yang lain alhamdulillah jadi banyak produser yang berani untuk ayo film horor masih ada peminatnya kok, karena kan pada saat itu lagi mendem film horor ya. Dan pasti mempengaruhi karir saya juga, karena saya waktu itu dari sinetron nggak banyak yang yakin kalau saya bisa acting, karena pada saat itu 10 tahun lalu stigma bahwa aktor sinetron itu nggak pantas di film ada loh, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan semua punya kesempatan yang sama ya mungkin. Kalau dulu tuh kalau dari sinetron terus ke film orang banyak ragu. Saya banyak baca komentar itu di sosial media gitu. Tapi kan dia pemain sinetron, emang bisa main film? Kan beda cara syuting sinetron dan film. Jadi banyak lah yang gak yakin kalau saya itu deserve ada tempat di film. Tapi karena Danur banyak yang nonton dan ternyata film horor yang juga menawarkan sesuatu hal yang berbeda, akhirnya akhirnya banyak yang nggak ngaruh kok mau aktor sinetron atau film kalau emang dia berdedikasi untuk acting, belajar dan terus pengen improve, ya selalu semua orang berhak punya tempat gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi, menurut saya mempengaruhi film horor pada saat itu, karir saya, dan juga bagaimana stigma bahwa ada yang mengkotak-kotakan aktor sinetron, aktor series, atau film itu bisa hilang gitu. Semua aktor sama, tergantung bagaimana dia berdedikasi di dalam satu proyek tersebut gitu. Tepuk tangan dong. Akan selesai di The Last Chapter-nya dan akan tampil di IMAX. Perasaannya campur aduk, karena karakter Risa adalah karakter terlama yang nempel di saya 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu juga saya benar-benar nggak menerima karakter di film horor manapun, benar-benar cuma Risa, karena sesayang itu sama karakter Risa dan sesayang itu sama Project Danur gitu. Dan Project Danur yang terakhir ini udah ditunggu-tunggu banget kan, dari yang ketiga, jaraknya lumayan lama, 6 tahun, dan setiap tahun itu saya selalu menunggu, ini Danur mau ada lanjutannya gak ya, karena setiap ada tawaran yang datang pun, mau gak main film horor? Enggak deh, soalnya masih ini Danur. Orang gini nanya kan, emangnya Danur mau ada lagi? Emang Danur mau kapan syuting? Dan hari untuk beneran ada syuting Danur tuh bener-bener hari yang saya tunggu gitu, kayak kapan nih syuting Danur lagi, ada gak ya? Dan akhirnya tiba-tiba Pak Manoj kabarin kita mau bikin Danur dan ini The Last Chapter. Itu rasanya kayak wah pas banget, 10 tahun akhirnya karakter Risa menemani saya gitu. Terus pas baca skripnya, pertama reaksinya beda-beda. Pertama reaksinya kayak astagfirullahaladzim, ini gimana syutingnya, karena bisa dilihat ya kepala saya tadi putus gitu ya. Terus saya di dalam peti, jadi kayak ya Allah gimana syutingnya. Malah syutingnya tadi dari Februari ya Pak sampai Oktober itu puasa, sampai batal gak ya nih puasa saya syuting ini gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba reaksi keduanya, duh tapi kalau beneran kayak gini seru banget sih, pengen banget bisa ngeliat saya bisa ngelakuin adegan ini, nggak pernah juga kan saya melakukan adegan-adegan yang ada di situ. Abis itu reaksi ketiganya,
ini beneran terakhir, serius, masih denial kalau ini adalah yang terakhir. Dan akhirnya syutingnya selama itu baru kali ini ya jadwal saya di blok selama itu, Pak. Terima kasih loh dari Februari sampai Oktober untuk ngurusin Danur, tapi pengalaman yang luar biasa, puas karena akhirnya bisa menyelesaikan Danur 4 ini dengan baik dan dengan penuh tantangan, penuh pengalaman. Dan tadi barusan pertama kalinya saya ngeliat trailernya kayak oke, nggak sia-sia kita syuting puasa, abis lebaran syuting lagi, abis itu syuting lagi sampai Oktober, nggak sia-sia karena semoga hasilnya bisa memuaskan untuk penonton dan untuk semua fans-fansnya Danur yang udah baca bukunya dari awal, yang udah membuat Danur perjalanannya sampai hari ini. Dan Danur juga yang sangat berperan penting untuk karir saya di film. Jadi ya semoga ini menjadi akhir yang baik yang bisa mengawali banyak hal baik juga di tahun 2026 gitu. Amin. Upload video fotonya ada. Jadi karakter Risa gitu ya yang menempel di saya itu, saya jadi menganggap hantu itu baik. Karena setiap baca skenario Danur dari yang pertama, bahkan ya dari yang pertama pas saya ditawarin skenario Danur itu benar-benar pertama kalinya akhirnya ada yang nawarin film nih, film horor gitu kan, karena waktu itu kan perjalanan saya dari sinetron dulu. Terus pas saya baca, loh kok saya sedih gitu, nangis, dan ternyata pas beli bukunya, isi bukunya juga sedih gitu. Terus yang kedua, yang ketiga sampai yang sekarang gitu, bahwa ya di setiap kehidupan itu punya cerita ya, mau dunianya itu di mana gitu, di dimensi ini atau dimensi yang lain itu punya ceritanya masing-masing. Dan jadi saya tuh pas syuting Danur tuh selalu menganggap hantu yang jahat pun pasti dia ada ceritanya deh, pasti ada di baliknya deh kenapa dia kayak gitu. Jadi lebih berempati sama makhluk-makhluk di luar sana ya gitu. Jadi itu sih mungkin yang melekat ya di diri saya juga. Dan karena udah 10 tahun ya kemanapun saya berada, mau lagi launching film apa, tetap aja ada fans Danur dimanapun yang selalu nanya lagi preskon apa, tetap nanyanya Risa Danurnya kapan gitu. Itu tuh nempel banget gitu, bahkan di sosial media lagi posting apa, Kak Danur Kak gitu. Atau misalnya saya lagi posting pakai dress, terus misalnya rambutnya lagi mirip sama Risa, orang tuh kayak Risa ya, kangen banget dia sama Risa gitu. Jadi Risa tuh kayak udah punya looknya yang kalau nggak sengaja saya kayak gitu di dunia nyata, orang tuh langsung kayak ini look Risa banget gitu. Dan saya seneng karakter Risa itu menempel sama saya karena saya juga seneng banget nonton film horor. Jadinya kayak seneng deh karakter Risa tuh bisa nempel gitu. Makanya suka bercandaannya kalau di lokasi syuting kita manggil diri kita tuh kembaran gitu. Terus ada foto-foto kembar kita pakai baju PNS. Ya kan, dan itu mirip beneran foto aku pakai baju PNS sama foto Teh Risa dulu pas pakai baju PNS beneran mirip, ada foto lagi makan bakso. Jadi kayak auranya pas di Risa tuh jadi sama gitu ya. Merasa kan. Terus Risa waktu jadi PNS rambutnya lagi segini loh. Iya benar. Jadi kayak bener-bener ngerasa kayak nggak tahu deh, nyatu aja sama Teh Risa gitu, cocok kalau ketemu. Dan pas syuting tuh saya ngerasa jadi lebih suka makan bakso, kan dulu hobinya makan bakso gitu. Terus kayak mirip pengen mirip gitu sama Teh Risa, kayak mirip kan, mirip. Iya. Terus komen-komennya tuh setiap ngepost tentang Risa itu semua fans Danur kayak Teh Risa dulu waktu aku gini, waktu aku ketemu Teh Risa ini, iya ya Prilly mirip sama Teh Risa waktu ini. Terus ada fans yang upload foto Teh Risa dulu, terus aku kayak iya ya, apa emang didandanin aja jadi mirip gitu. Jadi ya seneng banget sih, karakter itu akan selalu terkenang di aku gitu. Oke, terima kasih Kak Pil yang mirip. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.